Guys, di tengah gua lagi sibuk-sibuknya nih ya untuk nggarap kerjaan gua sendiri, yaitu menganalisa gugus fungsi dari bahan F3O4 atau biasa disebut sebagai magnetit dengan menggunakan hasil analisis dari FTIR atau Fourier Transform Infrared. Bisa-bisanya video gua kemarin isi kanan Birinoka terkena ginian. Wow, perlu kalian ketahuin nih ya, ini dolar yang satu ini adalah neraka untuk para YouTuber. Termasuk gua pastinya ya. Gua malah lebih baik kena copyright atau teguran hangat dari studionya langsung. Jadi, gua memutuskan untuk menahan videonya dulu, biar gak dicap sebagai dolar koneng sama bapak YouTube. Dan mau gak mau gua harus menganalisa apa yang buat itu dilabelin dolar kuning. Dan setelah gua cek, ternyata cukup konyol guys. Same functionnya Pak Kades dan adegan Lamia, keduanya lah yang membuatnya dikonengin, oke. Dan setelah gua mengedit ulang, syukurnya udah kayak gini. Dan untuk episode ke-8-nya kayaknya bakal gua skip. Kemarin gua dapet teguran dari bapak YouTube dan dari studionya untuk menghapus video episode 8 itu. Jadi kayaknya gue rencana akan upload itu sebagai rekap alur cerita ntar kalau udah tamat ya. Jadi kita tunggu aja. Dan sorry banget kalau kalian harus dengerin curhatan gue barusan nih ya. Dan seperti biasanya kalau kalian mau nonton ulang silakan. Kalau misalnya nggak mau nonton lagi nggak masalah, karena itu kuota kalian atau itu wifi kalian. Jadi ya it's okay lah ya. So mari kita langsung ke alur ceritanya. Let's go. Scene dibuka dengan menampilkan penjelasan tentang slime pembersih MCK yang tengil di episode sebelumnya, yang mana sekarang para slime bisa membagi dirinya menjadi banyak spesies. Meski dirasa tidak berbahaya, akan tetapi koplak sekali. Mereka dibuat terkejut karena baru saja melihat seekor slime yang mampu menghabiskan setong sake yang bahkan bapaknya Lasti saja hanya bisa menghabiskan setengahnya saja. Karena sake sangat berharga bagi mereka, Tia, Lasti, Ria dibuat marah dan merasa slime itu harus dihukum oleh mereka. Setelah banyak perdebatan dan penentuan bahwa dedek slime tengil itu bersalah, Frau yang belum terkontaminasi oleh kebodohan massal merasa tiada gunanya menghukum slime aneh itu. Mendengar yang membuat ketiga badut itu baru tersadar dan menghentikan sidang yang ada. Dan sejak saat itu, slime sake tadi nampak selalu ikut dalam pesta perayaan yang ada. Hiraku merasa seekor slime aneh seperti itu tak akan menjadi masalah untuknya. Namun akan beda cerita jika slime seperti itu ada segudang. Scene berlanjut memperlihatkan Hiraku yang sedang menikmati musim panas yang dirasa tak begitu buruk baginya. Namun tak lama kemudian suara perut Hiraku berbunyi menandakan dirinya sudah lapar. Maka dari itu Hiraku terlihat membuatkan sup nabe untuk semua orang. Di tengah kehangatan yang ada, semuanya dibuat terkejut ketika Hiraku mengatakan sesuatu soal hidangan laut. Mereka yang penasaran dengan hidangan laut itu mempertanyakan maksud dari Hiraku barusan. Dan setelah penjelasan santai tentang ikan, kepiting, dan konbu, lalu semua bahan tadi bisa direbus menjadi rebusan canko dalam kaldu miso. Hal itu membuat semua orang tidak sabar sekaligus salah paham dengan bahan-bahan tadi. Entah apa yang ada dalam pikiran mereka, tapi pertama, gua baru tahu sihir bisa dibuat googling, kepiting raksasa, dan konbu yang disalahartikan sebagai monster. Dan bahkan ada ikan berwajah padadang. Setelah beberapa perundingan yang ada, mereka memutuskan untuk pergi ke kota pelabuhan yang berlokasi di bagian selatan dari hutan kemodaran, yang terkenal karena dagangan mereka yang merupakan hasil laut yang sangat fresh. Dan di keesokan harinya, mereka nampak langsung pergi ke sana. Itu semua hanya demi mencicipi hidangan laut buatan Chef Kades. 3 hari kemudian, Lasti dan Frau yang baru saja pulang nampak membawa direktur perusahaan Goron yang bernama Michael Goron. Singkat cerita, setelah menyerahkan banyak sekali produk laut, Pak Michael nampak masuk intinya setelah sedikit berbasa-basi, yang mana dirinya memiliki 3 alasan dari kedatangannya ke desa Taiju. Yang pertama, berterima kasih atas pesanan yang diinginkan serta sambutan baik dari Hiraku. Kedua,
bernegosiasi untuk masa mendatang. Di saat yang bersamaan, Ru dan Tia nampak maju setelah mendengar kata negosiasi. Dan alasan ketiga adalah permintaan yang mana Pak Michael ingin perusahaan Goronnya diizinkan untuk menjadi pedagang resmi desa Taiju. Dengan kata lain, perusahaan Goron ingin mengambil bisnis perdagangan antara desa Taiju dengan dunia luar. Setelah mengungkapkan betapa takjubnya dirinya pada desa Taiju, Ru yang melihat Pak Kades yang sedang berpikir, dirinya pun mengambil alih dengan berkata, banyak pihak yang juga ingin menjadikan mereka sebagai rekanan bisnis yang ada. Dan setelah banyak perundingan, Ru dan Tia memutuskan untuk mempertimbangkannya dulu dengan Pak Kades mereka. Di sore harinya, Pak Michael nampak berpamitan, dibuat terkejut karena Lasti yang berteriak padanya. Karena Pak Michael yang berkata dirinya ingin mencicipi wine desa Taiju. Sekepergian Pak Michael, Ru dan Tia rupanya tidak merasakan niat jahat dari Pak Michael. Mendengar yang membuat diraku, berharap supaya hubungan desa Taiju dengan perusahaan Goron dapat terjalin dengan sangat baik. Meskipun tadi Pak Michael terlihat cool dan penuh akan percaya diri, secara tidak terduga mari mundur ke 3 hari yang lalu di kota pelabuhan yang bernama Kota Sasato. Di suatu gedung, terlihat Pak Michael yang sedang diberikan laporan tentang adanya tamu yang datang untuk berbisnis tanpa melakukan janji terlebih dahulu. Meski awalnya Pak Michael enggan dan meminta anak buahnya saja yang mengambil alih, akan tetapi bulu kuduk serta insting Pak Michael aktif dalam seketika. Dirinya langsung berniat menyambut tamu-tamu tersebut. Rasa gemetaran dan gelisah yang ia rasakan membuat keringat dingin mengalir perlahan. Dan benar saja, tamu-tamu yang dimaksudkan rupanya adalah rombongan desa Taiju. Untungnya Pak Michael mengenal Frau karena baru bertemu beberapa waktu lalu di kastil Raja Iblis. Meski luarnya nampak biasa saja, namun dalam hati Pak Michael nampak merinding karena yang datang adalah putri dari Bizel. Dirinya merasakan dipenggal jika saja tadi berani mengusir putri dari salah satu Raja Langit. Setelahnya, Pak Michael bertanya siapakah gadis di sebelahnya itu. Setelah mengenalkan dirinya yang seorang naga bernama Lastis Moon, hal itu membuat rasa takut Pak Michael kian memuncak. Karena wujud naga Lasti yang dikenal sebagai naga gila yang tak kenal rasa ampun. Merasa bobot bisnisnya saat ini berat edan, namun jiwa pebisnis Pak Michael tetap profesional. Setelah diminta untuk membeli beberapa barang, Pak Michael mengira itu adalah produk berbahaya. Merasa firasat tadi adalah penanda dirinya akan segera modar, namun dirinya dibuat terkejut setelah mengetahui produk yang ditawarkan ternyata adalah buah-buah yang sedang viral di ibu kota. Yang bahkan satu buahnya saja dihargai beberapa koin perak. Merasa semua bobot tadi terbayarkan, jiwa bisnis Pak Michael mendapatkan buff dalam seketika. Dan dirinya berniat memberikan produk laut terbaik yang ia miliki untuk mereka berdua. Merasa harus ikut mengantarkan produknya sendiri, namun ketika dirinya diberitahukan mereka tidak akan pergi ke ibu kota, melainkan ke hutan kemodaran, timbangan resiko Pak Michael semakin dibuat mengkhawatirkan. Pak Michael dibuat ketakutan usai terpampang 3 naga di hadapannya. Tidak hanya itu, terdapat Tia si malaikat terkuat, 3 malaikat pemodar, Inferno Wolf, dan juga laba-laba iblis. Namun dirinya merasa sedikit tenang setelah melihat Pak Kades desa Taiju yang nampak seperti manusia normal. Namun ketenangannya itu tak berlangsung lama. Dan begitulah Pak Michael yang seorang pebisnis biasa berhasil tersenyum di hadapan para makhluk yang paling ditakuti oleh semua orang. Hal itu juga menjadi pencapaian terbesar dalam hidupnya. Di lain sisi, Pak Kades nampak habis membuatkan hidangan laut yang dijanjikan. Hal itu membuat semua waifunya menjadi penasaran dengan rasanya. Dan mereka pun berakhir dengan menikmatinya bersama-sama. Beberapa hari kemudian, Zabuton yang membunyikan tanda bahaya
Membuat Hiraku heran karena yang datang adalah seekor naga yang nampak songong dan hanya berdiri dengan posisi yang cukup tengil. Hiraku merasa meski para malaikat patroli dapat menemukannya dengan cepat, namun mereka tak cukup kuat untuk menghadapi seekor naga. Setelah menunjukkan wajah ngeledek, naga itu nampak memprovokasi Hiraku usai menembak napas naganya. Hiraku yang tak terima pun nampak bersiap dengan tombaknya. Koplak sekali, ketengilan naga ini membuat gua agak emosi ngelihatnya. Maka Hades kemudian nampak bersiap untuk serangan keduanya dan berhasil menjatuhkannya usai memberikan sedikit damage ke sayapnya. Namun setelah dihampiri, Hiraku dan para Inferno Wolf dibuat terbelengak karena sesuatu. Kalau naganya gini sih gua auto maafin sih. Setelah melihat cara bicara gadis itu yang terlalu ribet dan tengil, Hiraku nampak kesulitan menghadapi betapa kawaii. Maksudnya, betapa tengilnya naga putih di hadapannya itu. Tak lama berselang, Dream datang dan seperti mengenal naga itu. Dan setelah dijelaskan, diketahuilah naga tengil kawaii itu bernama Hakuren. Yang mana rupanya Hakuren adalah kakak dari Dream. Hakuren kemudian menyalahkan adiknya yang malah berniat menjodohkan Lasti dengan Pak Kades. Namun Dream beralasan itu mungkin terjadi ketika dirinya asal nyeletuk waktu mabuk. Maka dari itu Hakuren hanya penasaran karena semua keluarganya mengatakan Pak Kades yang kelewat OP. Dream pun memberitahukan bahwa niat lain Hakuren adalah melampiaskan emosinya itu. Karena ternyata Hakuren adalah naga jomblo yang kemungkinan kalah dari keponakannya sendiri. Dan terungkaplah Lasti yang ternyata lebih muda 900 tahun darinya. Singkat cerita, setelah membereskan kekacauan tadi, Hakuren nampak disambut normal di desa Taiju. Namun ketika Lasti hendak meminta maaf pada Hiraku atas kelakuan bibinya, dirinya dibuat mengganti kata dari Tante Hakuren menjadi Hakuren Onesama. Setelah meminta untuk diajak bermain mahjong, Hakuren berniat untuk melakukan taruhan dalam mahjong pertamanya itu. Karena Hiraku merasa tak ada barang yang bisa dia pertaruhkan dan hanya hukuman yang kalah harus telanjang saja yang bisa ia pertaruhkan. Mendengar yang membuat Hakuren merasa tak masalah dan Lasti yang malah mendukung mereka. Karena itulah kebanggaan mereka sebagai ras naga. Meski pertandingan mahjong itu dirasa normal, akan tetapi dari sekian banyaknya permainan yang bahkan itu adalah game pertama Hakuren dan Lasti. Namun kalian pasti tahu siapa yang kalah di sini. Di ronde terakhir yang hanya tinggal menyisakan Sefake saja, Hiraku yang merasa percaya diri dengan susunan terakhirnya dibuat tak berkutik setelah 3 naga badut di hadapannya malah melakukan round serentak. Hal itu membuat Hakuren, Ria, dan juga Flora menjadi bersemangat menunggu naga yang bersemayam di balik Sefake yang sedang dipakai oleh Hiraku. Di kastil Raja Iblis, para Raja Langit sedang ricuh karena Hakuren sang naga kuno turut bergabung dengan desa Taiju. Akan tetapi, bukannya kebingungan dengan semua hal yang terjadi, Raja Iblis mereka yang bernama Raja Iblis Galgard malah sibuk memikirkan putrinya yang belakangan memiliki suasana hati yang buruk. Parahnya lagi, Randan malah kabur dari kastil dan hanya meninggalkan surat wasiat saja. Singkat waktu, ternyata Hakuren sangat pandai dalam mengajar. Meski awalnya Hakuren mudah mengeluh dan sifatnya yang sangat tengil, tapi karena terus mengeluh dengan pekerjaan beratnya, namun Hiraku tak menyangka Hakuren akan pandai dalam mengajar para bocil. Meski begitu, niatnya untuk bersantai tetap ia tunjukkan meskipun samar. Beberapa waktu kemudian, terlihat 3 Lamia yang datang untuk meminta pengampunan berupa pemberian beberapa harta yang ada.
Yang mana ternyata Kuro dan yang lain sempat memasuki kediaman Lamia dan sempat mengacau di sana. Merasa tidak enak, Hiraku hanya bisa menerima harta-harta itu untuk ditukarkan dengan banyak buah. Hiraku kemudian meminta ke salah satu Lamia untuk terus berbisnis seperti itu. Namun minimal mereka harus memakai baju. Dan pada akhirnya mereka diberikan kain penutup untuk menutupi lato-lato daging yang mereka miliki. Sejak saat itu, para Lamia ditugaskan untuk menjadi pos Lamia dan membuat desa Taiju semakin maju dibuatnya. Scene berpindah di kastil Raja Iblis. Terlihatlah 3 gadis yang berprasangka buruk tentang desa Taiju. Mulai dari pengumpulan kekuatan, menyandera Frau, dan bahkan mereka bertiga juga nampak memprovokasi Putri Raja Iblis untuk segera melawan desa Taiju. Dan tolilnya, あの村を攻め落とし、フラウレムを取り返すのです。